سيد المعلمين الكتاب وجميع لسنادنا المؤلف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dan dari karena inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wassawabu lil murid ayuqaddira ma nafsihi alladzi la yudha'ifuhu anil ibadah allati wa bisadadiha fa idzan ta ilahi waqafa wa in baqiyat syahwatuhu wa alal jumlati fa taqdiru ta'am la yumkin fa inhu takhtalifu bi ahwalil ashas. Nam kadakan aku tu jamaati minas sabah sa'an min hitatin fi kulli jum'atin fa idza akalu tamra iktatu minus sa'an wa nisfan wa sa'ul hitah arba'atam dadin fa yakunu kullu yawmin qariban min ismi muddin wa man dzakarna annahu qadru sulusil batni wa tija fit tamri ila ziyadatin li suqutin nawa minhu. Artinya, dan yang sebenar-benarnya bagi murid yang menjalani akan jalan akhirat itu bahwa mentakdirkan mengukur-ukur, mengira-ngira, bahwa mengira-ngira ia serta dirinya bagi kadar makan akan makanan yang tiada melemahkan akan dia daripada berbuat ibadah. Jadi kilakunya ukurannya jipas kira-kira jitah kawa beribadah katanya, yaitu yang dikehendaki dengan dia bagi orang menjalani akan jalan ini. Tidak mesti ukurai kata-kata penting kita kawa beribadah. Maka apabila sampai ia kepada kadar yang demikian itu, maka ia berhenti daripada makannya itu. Jika ije piring beh hanyar kawa akan beribadah, ije piring beh lebih tambah. Dan jikalau ada lagi tinggal syahwatnya akan makanan itu sekalipun, walaupun hendak menambah handai, cuma mau ije piring teh cukup beh. Nah, kan pagi sampai pentok andau ya ije tebe lah tambahan handai sedin. Kawa akan belajar, kawa akan anu tidak kalawan lagi. Dan hasil atas perhimpunan perkataan yang tersebut itu kesimpulannya bahwa mentakdirkan, mengukur-ngukur akan makanan itu tiada dapat karena bersalah-salahan segala kelakuan tubuh manusia. Ida kawa itu harus jepiring kuman jandau ida kawa ya beda-beda. Mun uloi hai kungai kan hai kia narai penginai are kia. Tetapi sungguhnya telah ada makanan beberapa jamaah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu satu sa' daripada gandum, yakni satu gantang fitrah daripada gandum dalam tiap-tiap satu Jumat seminggu. Jadi minggu sahabatnya jumlah penginai pere sekitar 3 kilo. 3 kilo. Dan apabila makan mereka 3 kilo, maksud kumpulan uras. Tidak mun nasi biji nasi 3 kilo, nasi 3 kilo, lauk anu, kita kekarean deh, itu 3 kilo itu kumpulan uras. Jadi sahabat teh kuman kurang lebih 3 kilo biji minggu. Maksud 3 kilo teh dengan lauk dengan sayur, jadi jumlah uras teh. Satu sa' teh kan kurang lebih ije 3 kilo. Dan apabila makan mereka itu akan korma, maka makan mereka itu dalam satu Jumat akan satu gantang fitrah dan setengah gantang. Bila awen kuman gandum 3 kilo, bila awen kuman korma 4 kilo setengah. Buhen, karena bawa kata kan dengkinan kurang penginai kan penginai tanah pere ije minggu 3 kilo. Amun korma indah kawa 3 kilo, mesti 3 kilo setengah, 4 kilo setengah kan. Menimbang 3 kilo bawa kata kaki sultan kuman kurang lagi. Dan setengah gantang karena di dalam korma itu ada bijinya, dan adalah satu sa gandum itu yaitu 4 mud. Maka adalah tiap-tiap hari itu mereka makan akan makanan yang kadarnya lebih daripada setengah mud. Jadi bila korma 4 kilo setengah, bila gandum 3 kilo wen sahabat. Dan yaitu seperti yang kami sebutkan dahulu itu, bahwasanya adalah ia memenuhi sekadar sulus sepertiga perut sulus. Adalah sulis bacaan. Dan di dalam memakan korma itu berkehendak kepada lebih daripada satu sa'. Bila penginan korma bedas be ida kawa 3 kilo. Pasti lebih karena menggugurkan bijinya daripadanya. Ida hitung bawa kaya. Jali hakun tegok dengan bawa kaya teh. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, kilo itah milih lauk di pasar kan 1 kilo. Ieu nimbang itu nimbang nyari yerek Jakarta yerek lo lah. Nyari nimbang are ujung aja gitu. Bakah tanai nimbang 1 kilo ya.
Waqad kana Abu Dzar radhiyallahu anhu yaqul ta'ami fi kulli jumu'ah sa'un min sya'ir ala di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallah la azidu alaihi syai'an hatta alqahu fa inni sami'tu yaqul aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah wa hubbukum ilayya man mata ala ma huwa alaihi yaum. Artinya adalah Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, iya, termasuk sahabat ji kuat tuh. Adalah makananku di dalam tiap-tiap satu Jumat seminggu, satu gantang fitrah bihin kesidin daripada syair teh gandum yang paling murah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi masih belum maksudin yaku 3 kilo bae kuman gandum ji uyuh ndai. Demi Allah tiada aku tambahi atasnya hingga aku mendapati akan dia. Yaku demi Allah dada pokok Nabi belum katanya Nabi malihi katanya kieu kepang mbah Nabi malihi besugih. Are sahabat di besugih mbah Nabi malihi. Kan ada jadi gubernur Abu Hurairah kan Mbak Anun. Karena telah aku dengar akan Nabi SAW bersabda, orang yang terlebih hampir kepadaku kedudukannya pada hari kiamat, dan yang terlebih kasih daripada kamu kepadaku, yaitu orang yang mati, padahal ia atas kelakuannya pada masa aku hidup ini. Oh Nabi, uluh ji paling tukep, uluh ji paling nyuka, paling ngarajin ku, sampai hari kiamat, paling tukep dengan uluh waktu aku belum, aku jadi malihi, belumnya kate-kate be. Kan are sahabat ji basugih limbah Nabi malihi, karena negara Islam beluas. Wazifah yang kedua, tanawakan di segi pere takarai jandau, ada ji sindekuman beh, narap, ji anggap 300.000 ji nyelo, ji jandau ji kabewak badai, ada ji pertengahan, sahabat, 3 kilo uang ji minggu, ada ji itu apa 3 kilo lah. Tanaw na. Ada je kalau 1 2 3 ijemot jandau ada je ujo-ujoan setengah. Itu paling uyuh hade. Ada itah teh dah takar. Tame terus. Bahwa mengurangkan makan itu dengan itibar waktu makannya itu dan baginya 3 derajat. Nah itu waktu anda sinde kali janda kuman kah 2 kali ke 3 kali ada tanaw kan pere jumlah jingkinan teh. Nah itu pere kali kuman. Derajat yang pertama bahwa setengah daripada orang yang salik itu tiada makan ia di dalam 3 hari atau lebih melainkan sekali jua. Itu telo andau sinde itu 72 jam hanyar kuman. Piji beng kuman tes ya pere kali ya ko tambus telo andau lemo ya bang lah kaput palang ini. Maka adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terkadang ia berlapar 6 hari sahabat sampai 6 andau biasa kawa sembahyang. Dan adalah Ibrahim bin Adham rahimahullah taala dan Sufyan As-Tsauri rahimahullah terkadang berlapar hingga 7 hari ije minggu. Wali-wali batuh biasa ije minggu sindai kuman. Dan setengah daripada orang yang salik itu bahwasanya tiada makannya hingga 30 hari ije bulan kata kuman. Tano ada geus sungsung tano. Masih belum mulai. 70 nyelo ida singkuman. Telo dewa haji mendopnya. Dewa bungol dengan tampuk dewa budo dan setengah daripada mereka itu tiada ia makan hingga 40 hari. 40 anda ada kuman. Nah gitu. Mun ije bulan besinde be kuman berarti 12 kali be kuman nyelo ongkos belum sinde kuman 10.000. Nah 120.000 dah kamu ongkos aja tuh. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam Al-Arba'in fi Usuluddin gitu pere kali waqad qila mantau arba'in yaman zara lahu lamalata asya min ajaibil malakut wa la yumkinu zalika illa bitadrij. Artinya dan dikata oleh setengah ulama barang siapa sanggup berlapar 40 hari niscaya nyata baginya keluar itu sesuatu yang ajaib daripada rahasia alam malakut. Sakti ulah entah 40 handau ada kuman sakti. Ulu puasa ngableng sejawa 5 handau 5 malam mondok kuman jeda mehop jeda 5 handau malam kasap kita ya. Bukan cobaan parijal. Tatawa ka buat parijal. Idah connect jadi ontek dengan pangrasa tuh. Dan tiada dapat berlapar seperti yang demikian itu melainkan dengan tadrij, yakni dengan dibiasakan mengurangkan makan itu sedikit demi sedikit dakawa. Langsung 40 handau latihan hello.
Karena barang siapa berlapar seperti yang demikian itu dengan sekali jua, padahal tiada dibiasakan berlapar itu dengan mengurangkan makan sedikit demi sedikit, niscaya jadi binasa mati dia. 40 handal langsung. Dan adalah kaifiat membiasakan berlapar itu bahwa dikurangi akan makan itu pada tiap-tiap hari 1 suap. Nah, ada itah tidak ada takar pola kinan terus dilakukan mengurang. Kemudian dikurangi 2 suap. Ije bulan tuh ije suap kalau ngurangi. Bulan harian we. Kemudian dikurangi 3 suap hingga biasa ia akan demikian itu, maka hilang daripadanya lapar itu. Karena kungan itah tuh ya membiasakan be, nara kebiasaan. Alang dari tahap puasa. Tahan mungkin ada belau itu biasa. Paling lalime anda awal puasa belau tidak. Kita membiasakan paman susuk minsik biar kita begadang tetap otomatis minsik ya teh. Biasakan. Bersalahan jikalau dengan sekali berlapar itu maka barangkali tiada ia kuasa dan barangkali jadi binasa ia. Dan barang siapa mengetahui akan dirinya itu jika ia berlapar seperti yang demikian itu niscaya jadi binasa, maka haram ia berlapar itu. Jadi tinggal di sultan. Kue ada jahakon kata itu. Dan derajat yang pertama ini yaitu yang terlebih tinggi daripada derajat yang kedua yang lagi akan datang itu. Jadi derajat pertama minimal telo andau. Itu paling mundur andau udah termasuk masih telo andau nyerkuman. Derajat yang kedua bahwa berlapar orang yang salik itu 2 hari hingga 3 hari. Nah itu bila sanggup 2 andau sampai telo andau itu hanya martabat pertengahan. Ida sakti. Derajat yang ketiga bahwa disimpunkan di dalam sehari semalam itu atas sekali makan jua. Dan inilah sekurang-kurang martabat orang yang salik yang mubtadi pemula. Oh sidin ija andau sinde. Nah jite paling uyuh hadi. Ta pada kali teh lo andau. Mun bagi Allah tasawuf teh lo andau teh kambe hadi lah. Maka barang siapa makan akan makanan itu di dalam sehari itu 2 kali, niscaya keluar ya daripada martabat orang yang salik yang mengurangkan makan dan masuk ya kepada martabat mukmin yang awam, ulu awam bewali beken narai telo kali 2 kali gitu tame. Dan tiadalah ia dapat kelebihan berlapar dadaduan padilat lapar seperti yang tersebut dalam beberapa hadis Nabi SAW yang tersebut dahulu itu. Dan kata Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi atau Al-Qushairi rahimahullah ta'ala dalam risalahnya ia nakal daripada beberapa ulama yang besar-besar. Wakila li Salib bin Abdillah ar-rajulu yaqulu fi yawmi akhlatan faqala aqlus siddiqin. Faqala aqlataini qala aqlul mu'minin. Qala salasan qala li ahli. Qul li ahlika yabnu laka ma'alapan. Nah itu. Artinya dikata oleh seseorang, ditanya orang bagi Sahal bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Adalah seorang laki-laki ia makan akan makanan di dalam sehari sekali jua. Apa hukumnya? Kuman sinde teh narai pendapat pian. Maka menjawab ya itulah kelakuan makan orang yang siddiqin. Bila sinde teh wali oh sidin. Maka berkata pula ia baginya adalah seseorang laki-laki ia makan di dalam sehari 2 kali jua. Apa hukumnya? Mengkuman 2 kali bang jandau narai ulu teh. Maka ya itulah kelakuan makan orang yang mukmin yakni yang awam. Teh kuman ulu awam 2 kali. Maka berkata pula seorang itu baginya adalah seorang laki-laki makan akan makanan dalam sehari 3 kali. Apa hukumnya? Maka menjawab iya. Kata olehmu bagi ahlimu jaruman dengan ketosihuma bahwa yang membuat baginya kurungan akan tempat binatang makan akan rumput. Nare binatang maksudnya 3 kali janda itu binatang. Mun 2 kali itu ulu awam 3 kali teh yawi moe kandang manuk besok ngumpulan dengan manuk bela karencakan kuman. Kaya lo batuh 3 kali yang kape kilo binatang nih. Ya ini adalah orang makan akan makanan dalam sehari 3 kali itu yaitu seperti hukum binatang jua. Cocok banyak telo binatang lah. Binatang dia bau mah. 3 kali beras gara-gara kuman 3 kali janda be. Ndak jare cemilan lah ida ngesan. Binatang campur kambe nih. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala rawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam kana ija tagadda lam yata'asya wa ija ta'asya lam yatagadda. Artinya meriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu akan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia apabila makan akan makanan pada tengah hari niscaya tiada makan akan makanan pada malam hari. Nabi bila sungsung kuman amale mida. Dan apabila makan akan makanan pada malam hari, ini saya tiada ia makan akan makanan pada tengah harinya. Bila malam kuman anda ujida, berarti Nabi sindebe, dah sanggup. Dan lagi ia berkata wakana salaf yaqulu kula yaumin aklatan. Artinya adalah orang soleh, orang yang soleh dahulu itu
bahwa ia makan di dalam tiap-tiap sehari itu sekali makan jua. Dan sabda Nabi SAW bagi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, maka ulu batuh teh kan ada penyakit asam urat, kolesterol, gula darah, stroke, dada penyakit kurang makanan mudah menjadi asam urat, kolesterol teh kekarian kuman gitu. Dan sabda Nabi SAW bagi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, iyyaki wasaraf fa inna aqlatani fi yaumin minas saraf wa aqlatan wahidah fi yaumin ikhtar wa aqlatan fi kulli yaumin qawamun baina dzalik. Artinya jauh olehmu akan berlebih-lebihan makan ela rancak kuman no Nabi bapeteh dengan sawan sidin, maka bawa 2 kali makan dalam sehari itu yaitu berlebih-lebihan. 2 itu kelebihan tadi mempate lalu batuh tuh. Dan makan sekali dalam 2 hari mun 2 andau sinde kuman itu memicikan akan diri, menyusahkan diri. 2 andau sinde sansi indai. Dan makan sekali dalam setiap sehari itu pertengahan antara demikian itu. Ji sadang tuh Nabi kuman sinde jandau be. Kayalah. Ada jiman calon jadi gubernur Jakarta waktu itu. Yaitu lo Kristen. Kuman ji pas teh sinde be jandau ji teh aturannya. Telo kali itu dah. Ulo ji pintar teh pander. Munita ji bungol teh 5 kali gini kurang. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala wawal mahmud fi kitabillahi taala, artinya dan yaitu makan sekali sehari yang dipuji dalam kitab Allah taala yakni di dalam Al-Qur'an. Eko tuh menunggu jemputan tuh. Nah, lepahan. Karena kan perekali Tundai wazifah yang ketiga bahwa mengurangkan makan pada itibar jenis makanan. Potongan jingkinan deh. Panginan tuh dilarang kan murah kan jika kue. Kan tanah pertama pere jumlah, jika 2 pere kali, kemudian nare jingkinan. Sinde kuman bercampur amas, larang benar. Ada cappuccino atau kan? Cappuccino dilarang tapi campur amas. Amas anu ihup amas. Jadi tai budas be. Sansi ulah jirajin mangatu mambuh teh malang. Kawai ngatu, kawai anun teh. Nare. Bikin pada mengatu nare ji mengumpulan anu. Nah. Lagi mengasbuk kan nare. Nah, ya teh kau ngasbuk tai. Ada amas. Itu mengasbuk sih kan ya. Tai nawen campur amas. Pada itibar jenis makanan dan pada itibar naunya dan pada itibar lauknya. Nah, jenisnya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa ala ta'am mukhul burri fa innu khilafa ghayatut tarafuhi wa satu syairun mankhul wa no syairun lam yunkhal wa ala ludmi allahmu wal halawah wa danau al milu wal khallu wa satu al muzawwarat bil adhan min ghairi lahmin. Ramzi. Artinya dan yang terlebih tinggi makanan itu paling mewah yaitu tepung gandum gitu. Anda tepung gandum gitu aja kan mewah deh gandum tepung terigu. Maka jika diayak akan dia maka yaitu sehingga bersedap-sedap. Amun ya ayak pakai sarakai teh ketalaluan sidin empatela. Dan makanan yang pertengahan itu yaitu syair yang diayak. Syair teh gandum paling murah. Dolok tapi ayak. Ada kayak ji ulah mandinon siano biasa si kantor pos. Ada kayak bulog kayak tulis saya kantor pos pembagian bahas pembagian. Nah kita sadang. Dan sekurang-kurang makanan itu tepung syair yang tiada diayak. Nah idainya rakai. Mun Nabi da biji bahasa rakai itu penginan. Himun katebe. Gandum minumbuk kupakat kalau kue himun jadi be. Dan yang terlebih tinggi lauk itu yaitu daging dan halawah teh manisan daging masakan ulah Arab kan manis. Dan yang terlebih kurang itu yaitu garam dan cuka. Cuka gita alamat teh eta kumaha. Cuka atau fermentasi. Cuka kan panginan loba teh cuka. Jaka mangga, cuka mangga. Jadi mangga teh buat anu kanas, cuka kanas. Kanas teh netek-netek membuat sidanum irandam buat gula mbate buat tong toples 2 minggu kareh nyarikinan sekitar 2 minggu teh cuka kita akan obat biasa cuka. Dan lauk yang pertengahan itu yaitu makanan yang dibubuh minyak dengan tiada daging padanya. Kita teh berminyak lencak lah teh sadang teh jiba sanga-sanga yun ita teh. Oh heka nah jadi wali ayo baik ngesah wali berangah sinde kuman 2 kali kan 3 kali yawi kan kandang kambing bawen
Kemudian maka berkata ia pula, wa adatu saliki tariqil akhirah al-imtina minal udumi ala dawam bal imtina anis syahwat. Fa inna kulla lazizin yashtail insan fa inna aqlahu iktada dzalika bataran fi nafsihi wa qasatan fi qalbi wa unsan lahu bi ladzatid dunya hatta ya'lafa wa yakrahal mauta wa lika Allah taala. Wa tasiru dunya fi haqqi jannatan fa yakunul mautu sijnan lahu wa jamana nafsu anis syahwatiha wa dayaqa 'alaiha wa harrama ladzatiha saratid dunya sijnan alaihi wa mudayakan lahu fastahat nafsu al-infilata minha fayakunul mautu intilaqaha. Artinya dan adalah adat orang yang salik yang menjalani akan jalan akhirat itu menegahkan ia akan dirinya daripada berlauk makan atas berkekalan. Berkekalan teh anu batarusan ela pakai tamboy taros sinde-sinde nasi budas beh nasi uyah jadi. Teh itu kuman itu. Teh itu kuman nasi uyah lidah nih. Berarti itu balauk taros maksudnya ela balauk taros dan setiap andau merandam mie bahkan menegahkan ia akan nafsunya daripada makan yang sedap-sedap yang diingini oleh nafsunya itu bahkan mengkawal sedin inanahan penginan dan bahwasanya tiap-tiap makanan yang lezat yang diingini oleh manusia itu jika memakan ia akan dia niscaya membawa yang demikian itu akan batar di dalam dirinya itu yakni membawa yang demikian itu akan takabur dalam hatinya wah rasa hebat wah ida lepel penginan itu coba jisep dilarang-larang teh paling katoh penginai isut be wah puluhan juta harganya ya rasa be jangan nih itu ida bela ya kumaha piring nyika teh sep dilarang-larang teh kate dada pang ji are mempakasak be tahi bila ya kan ini dicampur amas karena penginaian umpama kan kue si NTB lah Nusa Tenggara Barat karena ada pulau teh kan ulu baremian teh ada anu bila ada David Bawi ada Bawi tanya dia Allah akan melayani arep pokoknya kuman gini napela ya full service akhlaknya bagus luar biasa 10 juta janda bayarnya 10 juta hanyar teh imbing lengnya teh kejar sampai kan uti ya teh saking anu ya lembut banget iya baik kan di bawian wadah harip meneras betekang Pulau Jawa teh kupak Pulau Jawa tawan kupak anu adalah kotor jadi si Jawa jare Pulau Jawa daerah Jogja bawiya ya teh memang are jida beputi cuma bila imbing kupak itu lembut benar kayak jauh beken dengan kupak bawian wadah itu rasa itu beda atuh ya gen anu itu kupak itu itu kasar awen itu beken Dayak ke sana santai jep jadi sedin bila kerancakan kuman jimangat karena ulai sombong dan membawa yang demikian itu mengeraskan hati dan membawa yang demikian itu akan suka hatinya kepada kesenangan dunia hingga jinak hatinya akan dunia dan membawa kepada benci akan mati bila rajin mangat si dunia mewah benar belum koler mate itu bila koler mate soal khatimah dan benci akan mendapatkan Allah Ta'ala dakon terupak Tuhan kelesi dunia dan jadilah dunia itu sorga pada haknya mangat si dunia itu nih kira-kira sorga itu kata-kata jadi maka adalah maut itu penjara baginya dan apabila menegahkan ia akan dirinya daripada memakan yang lezat yang diingini oleh nafsunya panginan tuh si sekakadar beh lokeyang cok Jawa bopet dan memicikan ia akan nafsunya akan makan yang lezat-lezat bisa jadi dunia itu penjara baginya dan picik nafsunya itu dalam dunia maka sangat inginnya berlepas daripadanya kata kalimat tebeh mangat si akhirat si dunia kan ya tapi biasakan itu maka adalah jadi maut itu tempatnya berlepas dari penjara dunia itu demikianlah ibarat ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin. Adapun yang disebutkan dalam Arba'in fi Usuluddin maka yaitu wa mal jinsu fa'alau khubzul burri mal udmi wa dana khubzus sa'ir min ghairil udmi wal mudawamatu ala udmi makruhun jiddan. Artinya dan adapun jenis makanan itu maka yang terlebih tinggi itu yaitu roti gandum serta lauknya. Ada cacapa ya. Yang Pak Rijal tahu itu.
Jadi Asidin panginan ji paling mewah teh roti gandum bacacapan ada lauknya campur manuk onta dan sekurang-kurangnya itu roti syair dengan tiada lauk. Syair teh gandum paling murah. Dan mengekali atas memakan berlauk itu hingga hendak betambo hingga ada lauk maka yaitu sangat makruh. Jadi sinde-sinde teh kuman teh aja sederhana meh. Masih pesantren si Jawa tahu tempe jemengku sinde amun ada mana si 2 kali pendek kumana tahu tempe 2 kali daitah tuh harap benar nih ndai cemilan lah dan ia berkata pula qala Ibnul Khattab radhiyallahu anhu li waladihi kul marratan khubzan wa lahman wa marratan khubzan wa samnan wa marratan khubzan wa labanan wa marratan khubzan wa milhan wa marratan khubzan kifaran. Artinya telah berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagi anaknya, sekali-kali makan olehmu akan roti dan daging. Cuma lah tiap kali. Itu kuman balaok gitu. Dan sekali-kali makan olehmu roti dan minyak. Kadang-kadang roti dengan minyak minyak gas. oli sampingnya nana. Sekali-kali makan olehmu akan roti dan air susu. Roti campur susu kan mangat kan. Susu itu biar tunggul kan. Cecer susu jelap mangat. Sekali-kali makan olehmu akan roti dan garam. Kadang-kadang roti bau uyah apa sih. Dan sekali-kali makan olehmu akan roti padahal tiada sertanya sesuatu. Koman roti be. Kita mesti makan Madinah. Reul sedekah roti. Oh medak kan penting bincul. Tekang roti hai kilotot kahai. Lo kopiah tuh kahai. Nengan ulu. Ya kopi jiom ba antrian. Ulu temen nengan nasi ba plastik katanya. Ulu India be. Oh, mengkep me. Olehnya ada rasa be. Ya Allah India teh tulakan kan asal sampai be. Men bantiroh wadah gitu si kue wadah mantiroh be. Are be tas-tas ulo sebalik katuisi karena no. Ya asal sampai be. Tidak kira itah bang gaya anak tulak bomrah selamatan 10 juta lepah anu bayar 10 juta. Tas hindai di bandara. Banjar kan tas Oper Hai si Madinah hanya terima. Itu Indonesia menolong Malaysia ya mau umrah. Mimbit kebuat tas Indonesia tuh tiap saat live streaming sugih mana yang sek dengan jalan rumahan umrah ada rep tuh kan rancak jadi wah kisah adalah jadi biasa umpet tadi cukannya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wajatan bihun alalasan fi ahli al-adah wa masalikuna lituruk faqad balagu fi tarkil udmi bal fi tarkis syahwat jumlatan takana yasai ba'dhum asyiwa asyra sinin wa isrisina sanah wa isrina sanah wa yukhalifu nafsa wa yamna'u syahawatiha. Artinya dan inilah yakni kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagi anaknya itu menjagakan, memperingati, mengingatkan atas sebaik-baik kelakuan makan orang yang beradat. Kata Pang Sidin, kadang-kadang roti beras be, kadang-kadang batamboy. Kuyem teh ya kuman dah tahu lauk dua bila jite be peringati dokter ada itah kan kue ada lauk campur hantelo daging dah bilanya bihin ada kayak itu bihin udah tahu ya kue anu sunah nabi kan kata dengan mulai dokter ngahana dokter dua lauk pemahantelo hantelo be mengati aku biar jadi tapi berduit kata hantam berait bagaimana iya karena ada duit Adapun orang yang saleh yang menjalani bagi jalan akhirat, maka sesungguhnya berlebih-lebih mereka itu dalam meninggalkan akan lauk itu. Bahkan lebih lagi ia meninggalkan akan syahwatnya sekalian yakni meninggalkan mereka itu akan yang disukai oleh nafsunya itu karena adalah orang yang dalam suluk itu tengah memerangi akan hawa nafsunya dan tengah melawani akan dia supaya pecah nafsunya itu dan supaya kurang syahwat nafsunya yang amarah itu. Hingga adalah setengah mereka itu sangat berkehendak memakan daging bakar 10 tahun. 10 nyelo inahaya be. Hendak pop es, 10 nyelon deh, nyemi pop es, ombet tarai pop es. Dan 20 tahun, padahal menyalahi akan nafsunya itu dan menegakkan akan syahwat nafsunya itu supaya jadi baik nafsunya dan hatinya itu. Wallahu a'lam.